Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anggi Alfioni, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMK Negeri 3 Buru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram trapesium usia dan refleksi, modul 1.2.A3, mulai dari diri. Tugas 1, refleksi. Berikut ini diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami peristiwa positif dan juga peristiwa negatif. Di antaranya, saya mengalami peristiwa positif yaitu juara 1 Olimpiade Kimia tingkat kabupaten pada usia 15 tahun. Dan saya juga mengalami peristiwa negatif yaitu bolos les pada usia 11 tahun. Selanjutnya, pada usia 21 tahun, saya lulus S1 pada Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan saat ini saya berusia 30 tahun. Dan selanjutnya, saya akan pensiun di usia 60 tahun. Refleksi yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Saat duduk di bangku sekolah, begitu banyak peristiwa yang berkesan yang tidak dapat saya lupakan sampai sekarang. Peristiwa-peristiwa itu ada yang negatif dan ada juga yang positif. Pada trapesium usia, saya menuliskan 2 peristiwa yang berkesan selama sekolah. Peristiwa positif terjadi ketika saya duduk di bangku SMA kelas 11 pada umur 16 tahun. Saya berjuang agar bisa lolos dalam lomba Olimpiade Kimia tingkat kabupaten. Berkat usaha, dorongan, dan doa, saya berhasil meraih juara 1 Olimpiade tingkat kabupaten. Selanjutnya, peristiwa negatif pada saat saya duduk di bangku SMP kelas 8. Waktu itu, saya mengikuti bimbingan, yaitu les bahasa Inggris, untuk memperlancar bahasa Inggris saya. Pada suatu hari, saya izin ke orang tua untuk mengikuti les. Namun, bertepatan di hari tersebut, ada kegiatan perkemahan yang diadakan di sekolah. Alih-alih ikut les, saya malah ke perkemahan bersama teman-teman. Refleksi yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pada peristiwa positif dan negatif, yang terlibat adalah keluarga. Dalam hal ini, orang tua dan keluarga lain yang selalu memberi dukungan moral dan material, serta memberikan kepercayaan kepada saya. Pihak sekolah, guru-guru yang membimbing dan menuntun saya. Teman-teman juga mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan saya. Teringat dengan pesan ayah bahwa bertemanlah dengan orang-orang baik, karena itu akan menentukan iklim dan kondisi kehidupanmu ke depannya. Jika kamu berteman dengan orang yang malas, kamu akan ikut bermalas-malasan. Sebaliknya, jika kamu berteman dengan orang yang rajin, maka kamu juga akan termotivasi untuk lebih rajin. Dan saya percaya bahwa circle atau lingkungan berperan penting dalam kelangsungan hidup seseorang, sehingga dapat berpengaruh pada aktivitas karakter dan pergaulan. Refleksi yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Dampak emosi yang saya rasakan hingga saat ini terkait peristiwa negatif yang saya alami mengingat kejadian tersebut. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya karena telah gagal menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Sedih rasanya sudah membuat mereka kecewa, karena semasa sekolah, saya sangat menjaga kepercayaan mereka. Namun pada saat itu, karena sesuatu hal, saya hilaf dan membuat kesalahan yang sangat fatal, karena harus melibatkan banyak orang. Namun di sisi lain itu juga menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Kemudian terkait peristiwa positif yang saya alami semasa sekolah, tepatnya pada saat duduk di bangku SMA. Dampak emosi yang saya rasakan yaitu senang dan bangga mengingat proses yang saya lalui waktu itu. Proses yang tidak mudah, proses yang panjang, membutuhkan usaha yang besar, dan saya sangat mengapresiasikan diri saya bisa melalui masa SMA yang begitu banyak pengalaman yang berharga yang bisa menjadi motivasi buat saya
lebih baik di masa sekarang. Refleksi yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena masa sekolah termasuk fase dalam hidup yang tak pernah bisa terlupakan. Masa-masa yang tidak bisa terulang lagi. Beberapa kisah pun mengiringi perjalanan hidup yang tentunya di masa sekolah ini begitu banyak cerita, pengalaman, baik itu dari segi positif maupun negatif yang turut menjadi kenangan yang berharga untuk menjadi pembelajaran di kemudian hari. Ketika beranjak dewasa, pasalnya kenangan masa sekolah sulit untuk dilupakan, akan ada 1 hingga 2 peristiwa yang sangat erat dalam ingatan, apalagi beberapa kenangan yang membahagiakan. Salah satunya karena ingatan masa kecil ikut berdampak pada pendewasaan diri seseorang. Kenangan masa sekolah juga menentukan kehidupan saat ini, dapat memberikan emosi positif serta mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Refleksi yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pengalaman hidup yang saya lalui selama sekolah menjadi gambaran buat saya dalam menentukan arah kebijakan saya sebagai guru, menjadi bahan refleksi atau cerminan untuk saya berbuat dan bagaimana saya memperlakukan peserta didik yang nantinya apa yang menjadi pengalaman buruk dan negatif yang saya lalui tidak akan terulang di murid-murid saya. Pesan saya adalah, buatlah kesan baik dan positif yang berharga untuk murid kita agar dapat dikenang sepanjang hidup mereka. Ingatlah bahwa kita sebagai guru memiliki amanat yang luar biasa untuk membentuk masa depan bangsa. Refleksi yang pertama, bagaimana guru harus memahami nilai-nilai yang ada pada dirinya sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata. Nilai yang kedua, peran guru menuntun murid untuk belajar sesuai kodratnya dan agar memperoleh pendidikan yang bermakna. Refleksi yang keenam, selanjutnya tugas 2, guru harus memahami dan peran guru penggerak nilai yang ada pada dirinya dan mengerti perannya sebagai seorang tugas pendidik. 2, nilai dan peran guru penggerak peran guru saya. menuntun murid untuk belajar sesuai kodratnya tugas 2, agar memperoleh nilai dan pendidikan peran yang guru bermakna. penggerak menurut saya. Selanjutnya, tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah saya? Di sini, nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah saya adalah mandiri, inisiatif, kreatif dan inovatif serta kolaboratif. Sejak kecil, saya diajarkan oleh orang tua saya untuk mandiri dalam mengerjakan sesuatu. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan saya. Saya tidak terlalu bergantung kepada orang lain dalam mengerjakan pekerjaan dan terlatih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi sendiri. Saya termasuk orang yang inisiatif dalam mengerjakan sesuatu. Karena kemandirian inilah yang membuat saya menjadi orang yang lebih berinisiatif. Misalnya, di lingkungan sekolah saya sering memberi ide-ide kepada teman guru dan kepada kepala sekolah tentang sesuatu yang dapat dikerjakan untuk kemajuan pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya juga berusaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Misalnya, dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT dan melibatkan siswa dalam penggunaan media tersebut. Dalam hubungannya dengan rekan guru dan kepala sekolah, saya berusaha berkolaborasi dengan mereka untuk menentukan cara atau strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, berkomunikasi dengan baik, dan membangun hubungan kerjasama yang dilandasi sikap kekeluargaan dan persaudaraan. Nah, yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, peran saya dalam menggerakkan murid adalah menjadi pendidik yang dapat mengarahkan, membimbing serta memotivasi mereka dalam proses pembelajaran, menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menciptakan iklim yang positif dan menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman, bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, peran saya dalam menggerakkan guru dan di komunitas yaitu
Berbagi pengetahuan dan pengalaman menjadi coach atau mentor memfasilitasi mereka ketika saya mendapatkan pengetahuan baru dari BIMTEK, workshop, ataupun dari berbagai pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.